How's my suitcase working out for you? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Alex. Dia sedang bersiap-siap karena besok pagi ia akan berangkat study tour ke Prancis bersama teman-temannya dari sekolah. Di keesokan harinya, Alex dan sahabatnya Todd pun sudah berada di bandara untuk melakukan penerbangan. Namun di sini Alex merasa ada yang aneh di saat ia memberikan paspor. Semua jadwal penerbangan berubah alias off semua. Yang on cuman pesawat yang akan ditumpangi Alex itu. Waduh, apakah ini bertanda? Kejadian tadi membuat Alex tak tenang. Udah malah lagi nggak tenang-tenangnya, si Todd malah ngajak modal. Singkat cerita, mereka pun akan masuk ke pesawat dan sebelum masuk mereka diabsen dulu oleh Pak Supri. Namun Alex malah nambah nggak tenang nih akan perasaannya. Di sini Alex duduk paling belakang, sedangkan Todd sedang menggoda cewek dulu. Nah, berhubung Todd sering modal, jadinya si cewek nggak mau duduk dengannya. Mereka memilih untuk bertukar tempat duduk dengan Alex. Dan Alex pun mengiyakannya. Padahal mah maksud Todd pengen wanita itu duduk dengan Alex, namun Alexnya nolak. Tapi di sini ada kejanggalan di saat Alex membuka meja lipat, bautnya malah copot. Yang dimana hal sekecil itu membuat Alex nambah nggak tenang. Di saat berlepas landas, terjadi guncangan aneh di pesawat. Lantas masker oksigen darurat pun keluar. Dan dinding pesawat pun tiba-tiba bolong. Dan inilah selanjutnya. Waduh, ternyata itu hanya mimpi Alex. Namun setelah Alex terbangun, ia langsung keringet dingin dan mengecek ke kursi Todd bahwa benar saja baut meja lipatnya copot. Yang dimana ia yakin tadi adalah penglihatannya yang akan terjadi di pesawat ini. Alex berusaha memperingati yang lain, namun yang lain tak percaya. Carter pun tak terima dengan keributan ini sehingga Alex, Carter, dan Sing Sejene pun dikeluarkan oleh petugas. Bahkan Clear pun yang tak tahu apa-apa ikut keluar sajalah. Di sini Buleutan aslinya mau ikut Pak Supri lagi buat masuk ke pesawat. Namun Pak Supri melarangnya. Sudahlah, kamu mah di sini saja jagain anak-anak. Jadinya cuman Pak Supri yang ke pesawat. Billy yang tak tahu apa-apa pun malah ikutan dikeluarin. Di sini Todd berusaha menenangkan dan Alex pun kembali bercerita tentang firasatnya itu yang ia sangat yakini bahwa pesawat itu benar-benar akan meledak. Carter yang masih jengkel pun malah mau gulat lagi nih sama Alex. Namun tiba-tiba waduh, pesawatnya beneran meledak dong. Kini Alex dan kawan-kawan pun diamankan untuk sementara dan akan diinterogasi satu persatu nantinya. Di sini tetapan kawan-kawan Alex ke Alex kayak seakan-akan Alex lah penyebab pesawat meledak itu. Padahal makan secara langsung tidak langsung Alex yang telah menyelamatkan hidup mereka. Di saat diinterogasi oleh Pak FBI, ya jelas-jelas Alex tidak tahu menahu soal ledakan itu. Yang ia tahu hanyalah sebuah mimpi atau firasat yang ia dapat bahwa pesawat itu akan meledak. Sedangkan di saat Clear ikut keluar, padahal sebelumnya ia tak akrab dengan Alex. Alasannya karena ia dapat merasakan apa yang Alex rasakan. Singkat cerita 1 bulan berlalu. Kini Alex dan lainnya sedang melaksanakan upacara duka atas kematian teman-teman dan guru-guru mereka di kecelakaan pesawat kemarin. Sembari tetap diawasi FBI. Ini mah kata saya FBI ini mencurigai Alex bahwa Alex lah penyebab pesawat itu meledak. Ya dipasang bom atau apa gitu. Mau nangkep pun belum ada buktinya, jadinya selalu mengawasi Alex. Singkat cerita, acara tadi sudah selesai dan kita diperlihatkan kepada Todd yang ingin gosok gigi. Tapi ini di saat ia memodel dulu, tiba-tiba ada kebocoran pada WC-nya yang tanpa ia sadari. Sedangkan Alex, ia belajar otodidak tentang mengapa pesawat itu bisa meledak. Kita pun dikembalikan lagi kepada Todd di saat ia entah ingin mencabut kutil atau mencukur jenggot, lehernya pun berdarah. Tapi tanpa ia sadari ada genangan air WC tadi yang bocor dan hampir saja ia menginjaknya, namun gak jadi. Sedangkan Alex ia masih fokus mencari tahu, tapi tiba-tiba adanya burung hantu yang menabrak jendela kamar Alex yang membuat Alex refleks melempar majalah yang ia pegang. Dan majalahnya pun tak sengaja kesobek-sobek oleh kipasnya. Lalu seketika muncullah sobekan yang bertuliskan Todd. Sedangkan Todd yang lagi angkat jemuran malah kesoledat oleh air WC yang bocor sehingga ia jatuh ke bathtub dan lehernya pun terlilit sesuatu. Udah mah bathtubnya licin sehingga Todd pun harus meot. Tapi anehnya airnya itu tiba-tiba surut lagi. Sedangkan Alex yang ingin ke rumah Todd untuk memeriksanya pun gak keburu. Berarti nih ya, tanda Todd tadi dari sobekan kertas itu maksudnya tanda kematian Todd. Ayahnya Todd pun tetap menyalahkan Alex atas semua kejadian ini dan mengira bahwa Todd bunuh diri. Kakaknya kan ikut meot di tragedi pesawat waktu itu. Tapi muncul Clear dari balik pohon yang menyuruh Alex untuk pulang. Dan di sana juga ada pihak FBI sih. Kalau Alex nggak pulang, bisa-bisa ia dicurigai lagi. Di keesokan harinya, Alex mengunjungi rumahnya Clear untuk bertanya, kenapa semalam anjing ada di rumah Todd?
tapi Clear hanya menjawab, Neng teh bisa ngerasakeun, rasakeun. Beuh. Pada malam harinya mereka berdua pun diam-diam masuk ke ruangan otopsi mayitnya Todd. Tapi tiba-tiba seketika tangan Todd bergerak dan disusul dengan orang yang mengurusi mayitnya Todd. Nah, tadi kenapa tangannya Todd bergerak? Ya mungkin saja itu karena reaksi sel-sel yang masih bergerak mungkin ya. Di sini Todd bercerita, Alex bercerita tentang keadaannya yang sedang mencari solusi bagaimana cara menghentikannya. Apakah urutan kematian ini bisa dihentikan atau dicurangi gitu loh. Orang itu pun hanya memberikan solusi berhati-hati saja dan kalian harus mencari kapan dan bagaimana itu bisa kembali. Melihat sikap orang itu makin aneh, Alex dan Clear pun memutuskan untuk pergi saja. Di keesokan harinya mereka pun nongkrong di kafe untuk berdiskusi masalah ini dan tak lama kemudian datanglah Terry dan Carter. Dan ternyata di situ pun ada Bu Lewton. Alex dan Carter pun berdebat lagi yang membuat Terry kesal sendiri. Tetapi singkat cerita, Alex yang sudah ada di rumah pun memikirkan bagaimana caranya menghentikan ini. Namun seketika muncullah berita tentang keledakan pesawat waktu itu. Dan di TV dijelaskan bahwa penyebabnya adalah adanya ledakan dalam mesin. Yang dimana ledakan tersebut membentuk pola. Dan Alex meyakini bahwa pola itu adalah urutan kematian ini. Dan jika ini benar, maka selanjutnya adalah Bu Lewton. Sedangkan Bu Lewton yang lagi di rumah pun di saat ia sedang teleponan, ia melihat adanya Alex di luar rumahnya. Jadi ia takut gitu dengan adanya Alex. Jadi Bu Lewton pun menelpon pihak FBI. Sedangkan Alex yang lagi memeriksa mobilnya Bu Lewton pun kepergok sama FBI yang membuatnya harus ditangkap. Alex pun lagi-lagi diinterogasi, namun Alex hanya bisa menjawab, ini hanyalah firasat saya yang memang benar-benar akan menjadi kenyataan. Saya tahu polanya, saya tahu urutan kematiannya. Dan bagaimana caranya saya mencegah kematian itu jika saya terus-terusan ada di sini? Dengan penjelasan itu FBI pun melepaskannya. Dan tampaknya petugas FBI ini yang jangkung gitu loh. Ini sedikit mempercayai ucapan Alex itu. Apalagi dengan didukungnya tidak ada bukti bahwa Alex lah penyebab ledakan pesawat waktu itu. Kita pun dialihkan lagi kepada Bu Lewton yang akan meminum miras pakai es batu. Namun tanpa ia sadari gelas yang ia pakai bocor dan cacalakan airnya itu mengenai mesin komputer. Sehingga hal itu membuat mesinnya ngebul dan ledakan itu membuatnya lehernya terluka. Tapi tiba-tiba komputernya itu mengeluarkan percikan api yang membuat apinya merambat ke dapur. Kenapa merambat? Soalnya kan dari tetesan alkohol tadi ya, yang membuat dapur meledak. Dan singkat cerita pula muncul Alex yang sudah ada di sana dan melihat keadaan Bu Lewton sekarang. Namun dia sekonyong-konyong melepaskan pisau yang tercancap dari badannya Bu Lewton sehingga Bu Lewton meot dan dia berlari keluar. Pas banget di luar ada Billy dan rumah Bu Lewton pun meledak. Singkat cerita, Billy, Carter, dan Clear berkumpul di sekolah dan memutuskan untuk mencari keberadaan Alex. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang diyakini bahwa Alex ada di situ. Dan benar saja, Alex memang ada di situ. Setelah dibujuk untuk ikut bersama mereka, lalu ia pun mau dan memberitahu korban selanjutnya adalah Carter. Namun Carter yang masih egois pun malah kebut-kebutan dan memberhentikan mobilnya di tengah-tengah rel kereta. Yang lain mah pada selamat turun duluan, namun Carter nggak bisa keluar, sabuknya macet dan pintunya ujuk-ujuk terkunci. Alex pun berusaha menyelamatkannya dan pada akhirnya Carter pun selamat. Namun tiba-tiba malah Billy yang harus meot. Berarti nih ya tandanya kematian Carter sudah dicurangi karena nggak jadi mati sehingga loncat ke Billy dan kini giliran kematian Alex. Maka dari itu Alex pun ditempatkan di rumah bekas milik Clear di tengah hutan sambil berjaga-jaga menutupi semua barang yang lancip dan hampir saja ia pun mati oleh kail pancing. Di sisi lain Clear khawatir dengan keadaan Alex sedangkan di luar rumah Clear terdapat petugas FBI yang selalu mengawasinya. Namun di sini Clear keluar untuk bertemu mereka dan ingin meminta untuk mengantarkannya ke tempat Alex kini berada. Namun petugas itu menolaknya, malahan mereka meminta untuk memberitahukan saja di mana tempat Alex berada karena niat mereka bukan ingin menangkapnya melainkan melindunginya. Sementara itu Alex baru ingat bahwa waktu itu di pesawat tempat duduknya kan tukeran tuh sama dua cewek centil itu. Berarti sekarang bukan gilirannya melainkan giliran Clear. Sedangkan Clear yang masih di rumah pun tiba-tiba melihat sambaran petir di luar yang menyambar antena TV-nya.
Dan kabel listriknya pun mengeluarkan percikan listrik yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Alex menyadari hal itu langsung bergegas ke rumah Clear. Namun melihat banyak petugas FBI menghampirinya, ia pun memilih jalur danau karena ia masih mengira para petugas FBI itu ingin menangkapnya. Sedangkan Clear berusaha menyelamatkan anjingnya itu, namun si anjing agak hese sehingga antinenya itu malah membocorkan kolam sehingga membuat sekitar rumah Clear banyak airnya. Tapi untungnya Clear berhasil manjat ke atas rumah sebelum menyentuh air yang ada strumnya itu. Clear yang sudah sampai di dalam rumah pun berlari ke bagasi sembari menghindari ledakan-ledakan dari barang-barang elektroniknya. Sesampainya di bagasi, ia menabrakkan mobilnya ke gerbang, namun hampir saja ia tertancap besi. Dan singkat cerita pula, Alex sudah sampai di sana. Alex menyuruh Clear untuk diam, tenang, dan biarkan dia mengurusnya. Namun sayang itu tak berhasil. Udah mobilnya itu mau meledak, kebliwat. Udah mobilnya itu mau meledak, ada api yang menjalar ke mobilnya yang berasal dari bensin, sehingga Alex akan mengorbankan dirinya agar Clear selamat. Dan mobilnya pun meledak yang membuat Alex mental dan pingsan. Untungnya juga pihak FBI sampai tepat waktu. 6 bulan kemudian, kini Alex sudah sembuh dan tak jadi mati, sehingga akhirnya Alex, Clear, dan Carter bisa liburan bersama ke Perancis dan mengira ini semua sudah selesai karena mereka kan sudah mencurangi itu semua kematiannya. Namun entah kenapa Alex masih memiliki firasat buruk, dan di saat Alex menjauh, ia hampir saja tertabrak mobil dan terkena besi itu, namun diselamatkan oleh Carter. Tetapi So who's next? film pun selesai.